Alright my friends, and still with me Yogi Sugianto and welcome back to The Case. Oke, jadi kali ini gue akan mencoba untuk ngebahas tentang kasus yang mana kasus ini sangat amat menggegerkan Indonesia di tahun 2023 saat ini di bulan April. Yang mana kalian juga pasti udah tahu tentang Muhammad Hussein yang mengeksekusi bosnya, bahkan dia sempat mengecor bosnya dan sempat juga memutilasi di beberapa bagian-bagian organ tubuhnya. So, seperti apa motif dan kronologi kasus tersebut, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends and check it out this video guys. Hussein yang bekerja di toko galon milik Irwan Huta Galung, yang mana sebelumnya Irwan ini sering gonta-ganti karyawan karena banyak karyawan yang gak betah untuk bekerja di tempatnya karena tingkah dan sikapnya terhadap karyawan itu sangat amat kasar. Dan ada di mana Irwan bertemu dengan Hussein dan menawarkan pekerjaan kepada Hussein untuk isi air galon dan antar jemput galon yang udah ada di beberapa rumah-rumah di komplek tersebut. Nah, Hussein pun yang sedang tidak punya pekerjaan menerima pekerjaan itu, dan tidak lama kemudian Hussein merasa tidak nyaman bekerja dengan Irwan karena Hussein selalu mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh Irwan. Dan tidak hanya itu, Hussein juga selalu dimarahi oleh Irwan setiap Hussein melakukan kesalahan, walaupun itu kesalahan yang kecil. Dan pada akhirnya mulailah Hussein mengalami mental yang rusak, dan Hussein pun dipenuhi dengan rasa benci ataupun dendam dengan bosnya Irwan, dikarenakan Hussein pun bukan hanya mental dan hati yang tersakiti, bahkan fisik sudah disakiti oleh bosnya Irwan Huta Galung. Dan sebelumnya si Hussein ini emang udah pengen banget keluar dari tempat dia bekerja karena ada beberapa kendala yang memaksa Hussein harus bekerja dengan bosnya secara paksa. Dan karena KTP-nya si Hussein ditahan dan Hussein mendapatkan ancaman jika dia berusaha untuk kabur, Hussein akan dibunuh oleh bosnya. Pada tanggal 30 April 2023, Hussein membalaskan dendamnya ketika bosnya sedang tertidur di tempat biasa Hussein beristirahat. Nah, Hussein mengambil linggis lalu menghujamkan linggis itu tepat pada pipi kanan dan pelipis bagian kiri ketika bosnya sudah benar-benar tidur. Oh my god. Dan setelah itu Hussein mencoba keluar dari toko galon milik bosnya, dan Hussein mendatangi angkringan yang gak jauh dari toko galon tersebut sampai jam 4. Dan Hussein pun sempat bercerita kepada temannya yang bekerja di angkringan itu, yang mana temannya tersebut tidak terlalu kenal lama dengan Hussein, ya seperti teman baru lah gitu. Dan mulailah Hussein bercerita tentang bosnya yang baru saja dia eksekusi, dan sempat meminta bantuan kepada temannya yang bekerja di angkringan untuk mengeksekusi bosnya. Dan Hussein berjanji akan mentraktir temannya, tetapi teman Hussein menolak perihal tersebut. Dan pada akhirnya Hussein kembali lagi ke toko galon tersebut dan kembali mengeksekusi yang kedua kalinya dengan cara memutilasi 4 potong bagian organ tubuh. Dan setelah itu dari beberapa bagian organ tubuh dimasukkan ke dalam karung, dan pada akhirnya Hussein mengecor tubuh bosnya di samping toko galon, yang mana daerah itu jarang dijamah oleh banyak orang. Setelah itu Hussein mengambil uang milik bosnya sebesar 7 juta, dan Hussein menggunakan uang itu untuk kesenangan pribadinya, yang mana dia sempat menyewa PSK di salah satu aplikasi michat. Nih. Dan ketika semuanya sudah Hussein lakukan, dan ada di mana Hussein bertemu dengan Yuli, salah satu karyawati Irwan yang baru saja datang ke toko, dan melihat Hussein penuh dengan kepanikan dan memberikan kunci toko kepada Yuli dan berpamitan dengan Yuli kalau dia mau balik ke Banjarnegara. Dan Hussein juga mengaku dia sudah ngomong dengan Irwan kalau dia emang pengen pulang kampung. Setelah Hussein pergi meninggalkan toko dan menuju kampung halamannya, Yuli kembali dan membuka toko, dan tidak lama kemudian Yuli mencium aroma yang tidak enak di sekitaran toko, dan yang merasakan bukan hanya Yuli tetapi para warga juga ikut merasakan keberadaan
aroma tersebut. Dan kemudian Yuli mengecek beberapa tempat di mana aroma tersebut berada, dan ketika dicek di samping toko terlihat ada kaki yang sudah membengkak dan ada juga cor-coran yang juga masih baru, dan ternyata itu adalah jasad dari Irwan Hutagalung. Yuli dan warga sekitar juga kaget dan Yuli melaporkan hal itu ke pihak keluarga Irwan, dan keluarga Irwan pun melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Tidak lama kemudian akhirnya Husein tertangkap di kampung halamannya dengan mendapatkan informasi dari Yuli dan juga temannya Husein yang bekerja di angkringan bahwa Husein lah yang melakukannya. Oh my god, so scared about it. Motif dari kejadian ini adalah dendam yang terbalaskan oleh Husein, yang mana Husein juga mendapatkan pukulan dan omelan-omelan yang membuat sakit hati Husein. Dan ada beberapa bekas sundutan rokok yang dialami oleh Husein. Maka dari itu Husein melakukan perbuatan keji tersebut, dan juga Husein mengaku tidak menyesal dan merasakan kepuasan karena dendamnya sudah terbalaskan. Oh my god. Iya. Enggak. Mas, nyesel gak mas? Nyesel gak? 300. Mas, itu kenapa tangannya yang dipotong kenapa mas? Ya, karena tangannya dipakai buat mukul saya, jadi saya potong. Kalau kepalanya? Kalau kepalanya karena dia sering ngomelin saya, jadi yang saya potong kepala bukan bibir. Kenapa nggak mulutnya mas? Kan susah. Nyesel apa puas mas? Puas. So guys, gua nggak tahu lagi ya perihal cor-coran, mutilasi gitu, kasus-kasus yang seperti ini gitu, dan pada akhirnya lo ditangkap dan lo mempunyai rasa kepuasan tanpa ada rasa penyesalan. So guys, jadi gue pengen menjelaskan bahwasannya di sisi lain kita merasa si Husein ini jahat banget, dan di sisi lain ternyata ada hal yang membuat banyak orang juga ikut sedih dengan keadaan si Husein. Dan gua menjelaskan bahwasannya si Husein ini ternyata mempunyai kecacatan di bagian kanan kirinya, yang mana dia itu tidak bisa bekerja yang mungkin karena dia mempunyai keterbatasan ya. Dan dia yang gua ketahui ya, dia itu memiliki keterbelakangan mental atau apa gitu, dan dia seperti ya nggak seperti orang normal pada umumnya lah. Gue nggak tahu dia memiliki apa, tapi dia nggak seperti orang normal karena dia juga bekerja yang mana dia memilih pekerjaan itu juga seperti yang dia miliki, keterbatasan yang dia miliki maksud gue. Dan ketika dia memiliki minus yang ada di dalam dirinya, mungkin Irwan ini juga memanfaatkan lah gitu, memanfaatkan kayak si Husein ini nggak akan pernah bisa untuk melakukan hal-hal yang membuat Irwan kehilangan karyawannya lagi. Jadi dia semena-mena terhadap si Husein, dan ini juga salah ya. Dan si Irwan ini juga melakukan hal yang tidak dibenarkan lah gitu. Tetapi secara hukum tetap Husein yang harus disalahkan dan dijatuhi hukuman gitu. Dan dari beberapa kejadian-kejadian seperti ini, dan Husein itu adalah orang yang baik sebenarnya, karena ada beberapa klarifikasi bahwasannya sebelum si Irwan ini ada juga bosnya si Husein, dan dia sangat amat mengenali si Husein inilah. Gua nggak tahu namanya siapa, tapi ada beberapa klarifikasi orang lain yang mengaku sebelumnya dia adalah bosnya si Husein ini. Husein itu adalah orang yang baik, diam, dan ya nggak mungkin lah kalau kita tuh berpikir bahwasannya Husein akan melakukan hal keji tersebut. Nah, di sini nih yang harus kita garis bawahi, yang mana kita harus menjaga omongan kita, menjaga lidah kita, menjaga pikiran-pikiran kita, yang bahwasannya pikiran itu adalah kekuatan yang sangat amat kuat membuat seseorang akan melakukan hal tersebut, karena dari pikiran akan menjadi sebuah kenyataan. So dari kejadian ini kita harus menjaga diri kita agar tidak melakukan hal tersebut, dan juga
mengatasi sebuah pikiran-pikiran yang sangat amat luar biasa membuat kita ikut melakukan hal-hal tersebut. So ini sangat amat mengerikan sekali. Ya, kalian bisa menilai bahwasannya kasus ini bukan kasus yang main-main, dan kalian juga tahu ketika kita melihat orang yang diam itu bukan adalah orang yang lemah, tetapi emang karakternya tersebut diam, tapi jangan diganggu ya, karena orang yang diam itu bisa dikatakan kalau dia marah itu sangat mengerikan. Oke guys, mungkin ini saja yang bisa gue sampaikan, dan mungkin kalian bisa menikmati dari beberapa hal yang gue sampaikan, dan gue minta maaf kalau ada sesuatu hal yang membuat kalian kayaknya kurang nyaman dengan penyampaian gue. Tetapi inilah yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman gue, subscribers gue. I love you guys, and don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. Gue Yogi Sugianto, bye bye.